Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang selalu menanti-nantikan Tuhan. Biarlah kita mendapat jawaban atas segala permohonan kita hari ini. Marilah kita datang kepadanya dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan pada setiap kami. Di pagi hari ini kami datang dengan hati yang rindu untuk mendengarkan pesan-Mu. Bapa, bukalah hati dan pikiran kami agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Mampukan kami ya Bapa untuk selalu hidup dalam iman yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan Tuhan hari ini kepada kita semua bertema iman masa kini versus iman masa depan. Mari kita dengarkan firman Tuhan dari Yohanes 11 ayat 21 sampai 26. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Saudaraku, sebenarnya setiap orang percaya memiliki iman. Namun, tidak jarang iman itu ditaruh di masa lalu atau di masa depan. Seperti Marta, dia mengenal Tuhan Yesus, dia percaya, dia punya iman, tapi imannya ditaruh di masa lalu dan di masa depan. Saudaraku, dengan berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati," di ayat 21. Marta menaruh imannya di masa lalu. Saudaraku, seringkali kita juga menaruh iman kita di masa lalu. Seandainya Tuhan menolong saya beberapa waktu lalu. Sekiranya Tuhan dulu bertindak. Sekiranya saya bisa kembali ke masa lalu. Saudaraku, inilah iman masa lalu. Bahkan waktu Tuhan Yesus mengatakan, "Saudaramu akan bangkit," di ayat 23, Marta malah menaruh imannya di masa depan dengan mengatakan, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit di akhir zaman." Saudaraku, seringkali kita juga menaruh iman kita di masa depan. Tuhan pasti akan tolong saya nanti, atau Tuhan akan pulihkan saya suatu hari nanti. Tuhan akan buka jalan di waktu yang akan datang, atau nanti Tuhan akan bertindak. Sedangkan yang Tuhan inginkan adalah kita memiliki iman di masa kini, saat ini. Untuk itulah dia berkata di ayat 25, "Akulah kebangkitan dan hidup." Saudaraku, Tuhan tidak berkata aku akan menjadi kebangkitan, tetapi dia berkata akulah kebangkitan dan hidup. Artinya, kuasa kebangkitan itu bukan hanya untuk masa lalu atau untuk masa depan, tetapi untuk hari ini, untuk saat ini. Itulah sebabnya Tuhan berkata kepada Marta di akhir ayat ke-26. Tuhan berkata, "Percayakah engkau akan hal ini?" Saudaraku, seringkali kita juga seperti Marta, menaruh iman kita di masa lalu atau di masa depan. Sedangkan yang Tuhan cari adalah iman kita di saat ini. Saudaraku, kuasa kebangkitan Kristus adalah untuk hari ini.
Tuhan tidak menunggu masa depan untuk Dia bisa bekerja. Dia bekerja sekarang ini. Jadi jangan kita hanya berkata seandainya dulu. Jangan hanya berkata Tuhan akan. Mulailah berkata Tuhan sedang bekerja hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa, kami percaya Engkau bukan hanya Allah di masa lalu ataupun hanya Allah di masa depan, tetapi Allah yang bekerja hari ini, Allah yang bekerja saat ini. Bapa, ajarkan setiap kami untuk memiliki iman yang hidup, iman yang aktif, iman yang percaya bahwa Engkau sedang bergerak sekarang, Engkau sedang bergerak saat ini di dalam hidup kami. Bapa, bangkitkan kembali apa yang mati di dalam kami. Bapa, berkati dan pimpin langkah jemaat-Mu dalam hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.